Bagaimana perasaan Anda setelah dicurangi oleh karyawan Anda? Fine aja. Kalau ada kedongkolan ya. Makanya Imam Ali katakan jangan percaya sama manusia. Jadi kita belajar ya supaya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kayak ini. Jadi ini kasusnya Abi punya karyawan sudah dipercaya, sudah dibaiki Allah. Karyawannya ini kalau dibilang potensi apa sih namanya, kualifikasinya untuk menjadi seorang karyawan itu sebenarnya sangat kurang. Tapi Abi memberikan kesempatan, diajar baik-baik hingga dia mulai bekerja. Sudah berapa bulan Abi? Dari bulan berapa? Oktober, September, November, Desember, Januari, Februari. Baru berapa bulan kak? 5 bulan. Baru 5 bulan? 5 bulan nih. Kira saya setahun Mina, kayak agak lama aku rasa. Itu jadi kasusnya kemarin ini, dia itu ada orang belanja beli pet cargo. Pet cargo ini harganya 350-an gitu. Nah, tidak semua total belanjanya itu dia bilang 600.000. Oh, 600.000 ini yang pet cargo juga. Semua sepaket. 600.000. Terus tapi yang terinput cuma 350. Yang dia input cuma 350. Yang ada di laci uang cuma 50.000. Bapak curiga karena kan dia menyetor ke mama karena kami lagi di Makassar. Kenapa bisa 50.000 uang di laci? Bapak curiga karena dia tidak mungkin pakai kiris ini ibu-ibu, karena agak-agak ibu-ibu maksudnya ibu-ibu rumah tangga yang biasanya ibu-ibu seperti itu kan tidak pakai kiris, pakai cash biasanya. Langsung bapak tanya mama, telepon di Makassar, lihat adakah uang masuk di kris, karena ini yang terlihat di matanya bapak itu dia beli pet cargo, dia tidak lihat yang lainnya begitu. Intinya ya 300.000 lah minimal. Tidak ada sama sekali. Jadi menelpon, kita buka CCTV, kita buka rekening, tidak kris, tidak ada sama sekali masuk. Terus kita buka CCTV, ternyata ketika orang membayar dia sok pencet, sudah itu belum dia input, orang membayar, pulang orangnya baru dia hapus satu-satu, hapus itu inputan, dia input sedikit saja, kemudian itu uang yang ratus ribu itu masuk di kantongnya. Kalau ada orang kemudian kita buka beberapa CCTV lagi terjadi seperti demikian, jadi uang ratus masuk di kantongnya, kembalian diambil dari laci. Ya Allah. Setelah dikonfrontasi, dia mengaku, dia bilang totalnya sudah 7 juta selama dia bekerja, tapi kami tidak percaya. Pasti lebih dari itu, karena dalam 3 hari saja kami di Makassar, kita buka video, ada 7 video yang ada orang belanja, itu sudah 3 jutaan. 3 hari 3 jutaan dia dapat. Bagaimana? Apakah selama dia bekerja Anda tidak merasakan sesuatu yang lain? Sebenarnya saya ada perasaan kayak gitu ya, cuma ya saya itu selalu taruh kepercayaan kepada orang, mungkin karena terlalu berlebihan ya. Jadi kecurigaan saya itu tertekan ketimbang kepercayaan saya. Itu buat saya itu tidak pernah itu menempatkan kecurigaan itu lebih besar ketimbang kepercayaan saya ke orang, karena saya sudah tahu lah orang yang saya sudah didik, orang yang saya sudah dianggap adik ya, bahkan semua standar yang dia bahkan tidak pernah dapatkan, saya standarisasi untuk jalannya usaha itu ya. Tapi ya, namanya mungkin tuntutannya terlalu banyak, kan seperti itu ya. Jadi ini kita belajar ya teman-teman, jangan sampai terlalu percaya sama orang. Tentu saya bangun ini dengan sistem, cuma saya tuh tidak pernah menganggap orang yang kita didik segitunya itu akan membuat kita kayak gitu. Ternyata seperti itu kejadiannya ya. Jadi tetap waspada aja teman-teman. Statusnya juga di sini bukan kita tidak memfasilitasi dia dengan baik ya. Pertama, secara kualifikasi itu dia tidak ada ijazah SMA. Dia seorang yang keluar dari Islam. Dia merokok. Ya. Tapi
Tapi dia tetap kita terima karena dia mau belajar gitu. Kita tidak lihat dari latar belakang seperti itunya, dan niatnya juga itu bisa jadi mungkin dia jadi ladang dakwahnya kita. Seru kalau kita pakai situ. Terus dia itu setiap hari dikasih makan. Jangankan cuma makan siang, sarapan dikasih, makan siang, kalau dia lembur makan malam dikasih. Mama yang masakkan. Sudah kayak keluarga lah gitu. Apalagi dia uang kos-kosannya baru bulan pertama ke bulan kedua dia sudah minta dibayarkan uang kos-kosan selama 2.500.000. uang kos-kosan 2.500.000 kita bayarkan, lebih dari gajinya itu. Jadi fasilitas apa lagi? Kalau pergi visit pasien, kalau dia grooming dia dapat bonus. Pergi visit pasien, kalau pas jam makan dia ajak makan. Di apa lagi? Difasilitasi uang bensin. Semuanya lah. Fasilitas. Yang mungkin bisa jadi dia tidak bisa mungkin susah untuk dapatkan dengan kualifikasi seperti dia ya. Cuman ya dia tidak memanfaatkan itu dengan baik. Alhamdulillah Allah bukakan sekarang. Bayangkan kalau dia sudah sampai 1 tahun kerja dengan kita. Dan yang saya herankan kenapa bisa juta-juta begitu Abi tidak rasa. Soalnya saya rasa cuma saya tidak mau kecewa begitu. Jadi dia nafikan perasaannya begitu. Nanti ketika orang tua juga mulai curiga baru. Karena kan maksudnya kita gimana ya begitulah, dibuka juga. Ya seperti itulah kondisinya sekarang. Apa yang akan kami lakukan? Apakah kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib? Masih dalam pertimbangan. Ini mungkin hikmahnya puasa ya, Allah membukakan mata, membukakan bukti yang tak terelakkan kepada kami. Apakah kita akan memasukkan video CCTV itu ke sini? Tidak usah. Apakah kami memaafkan? Bagaimana? Ya harus. Iya mungkin dimaafkan, cuma perasaan itu sudah kepercayaan sudah ada sih kalau kayak gitu. Namanya kita manusia kan, memaafkan itu hal yang mungkin bisa dilakukan, tapi untuk memberikan sikap seperti semula itu sudah sangat tidak mungkin ya. Begitu kawan-kawan. Kayak tuh ada yang menonton ini. Intinya ini dokumentasi. Kita mendokumentasikan hal-hal yang momen-momen yang penting yang terjadi dalam hidup tadi. Begitulah. Ya, bukan rezeki kita. Kalau kata Ustadz Felix, kan Abi bilang kemarin, mungkin karena saya kurang bersedekah ya, tapi saya buktinya Abi itu bersedekahnya Masya Allah menurutku, kepada keluarga tidak perhitungan, kepada Masya Allah. Bahkan ya begitulah, kadang saya kayak ikan apa kayak keluar terus uang tak. Jadi kalau dibilang bersedekah, insya Allah Abi bersedekah gitu. Jadi kalau kata Ustadz Felix, dalam Islam itu jangan selalu mengaitkan sesuatu kepada yang goib-goib begitu, karena uangnya hilang jadi itu mungkin kurang bersedekah, karena tidak dapat jodoh jadi mungkin dia kurang tahajud, mungkin ya ada kaitan secara spiritual, tapi itu bukan hubungan sebab akibat toh. Jadi sebab akibatnya itu adalah ya karena mungkin kita terlalu percaya kepada orang, kita terlalu berhusnuzon, kurang kehati-hatian dan kurang kontrol begitu. Harusnya kedepannya ini setiap bulan ada, atau bahkan kalau bisa setiap pekan kita randomly cek CCTV
begitu. Jadi dia ini selama 7 bulan ya kan ke CCTV itu kita memang bukan untuk mentajasus sebenarnya ya. CCTV itu kita pakai untuk kalau misalnya ada kondisi-kondisi kayak itu hari termometer Abi nggak tahu kenapa bisa tidak ada begitu termometer dilihat di CCTV ternyata Abi salah taruh terselip di mana gitu. Misalnya ada orang pas kita tidak ada kemudian ada orang titip titip kucingnya, titip hewannya, kita lihat siapa ya yang titip. Kalau lupa juga orang di rumah tanya siapa, kita buka begitu. Yang seperti itulah fungsi CCTV kepada kami begitu. Karena kami juga merasa kami sudah cukup memberikan kepercayaan ke orang dan kami berharap dia bekerja sebagaimana mestinya begitu, tidak usah lebih, sebagaimana mestinya saja begitu. Tapi ternyata ya begitulah. Jadi mungkin kedepannya kalau kita mencari karyawan lagi ya tiap pekan kita randomly cek gitu. Beberapa video kita lihat yang ada jatuh nih. Beberapa video kita lihat yang ada orang yang belanjanya, ada orang dia tangani bagaimana sikapnya dan seterusnya. Jadi Abi itu kayaknya itu kurang mengontrol. Ya mungkin kedepannya karena sudah ada kasus seperti ini ya kita akan lebih baik lagi insyaallah. Ya gitu. Maaf ya. Bagaimana? Siap. Insyaallah. Oke guys. Oke guys. Oke deh, mungkin begitulah video kita. Adakah lagi yang mau disampaikan? Tidak. Tidak ada? Sudah cukup? Oke. Kenalkan dulu ayat ini. Pembelajaran. Ya, semua akan kembali ke Allah. Jadi apapun yang kita usahakan ya, mungkin akan semaksimal mungkin kita seberapa maksimal Kita pun jaga. berusaha ya, kita menjaga. Kalau memang itu Allah ingin minta ya Allah ingin ambil dari diri kita ya akan diambil. Ya tapi sayangnya jalannya ini jalan yang buruk. Jika uang itu lari ke hal-hal yang lebih bermanfaat ya akan lebih ikhlas gitu. Tapi ini ke orang yang tidak ya speechless kak. Mana manfaatkan apa itu ya tidak tahu dia. Apakah untuk rokok, apakah untuk apa ya tidak tahu. Begitulah guys. Maka sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.